Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Pak. Oke, ketemu lagi ya dengan saya. Kemarin sudah ketemu lagi. Mata kuliah hari ini adalah sistem berkas ya. Jadi seperti biasa kontrak perkuliahan dulu ya. Sebelum masuk ke materi dari pengenalan lah materi pertama. Oke, untuk kontrak perkuliahan. Di kode mata kuliah adalah D18KB208 ya. Jadi mata kuliah ini ada di semester 4, 3 SKS ya, 3 strip 0 berarti 3 teori, 0 praktikum. Kemudian koordinatornya atau dosennya saya sendiri yang pegang 2 kelas ya, kelas A dan B. Kemudian nanti yang akan kita pelajari itu adalah yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan ini ya mengulang kembali sih yang mungkin sudah pada tahu gitu ya, tentang algoritma, tentang media penyimpanan ya. Mungkin sudah pada tahu ya, kita mengingat kembali. Kemudian konsep dasar berkas. Kemudian selanjutnya ada blocking dan buffering, penyimpanan data, organisasi berkas primer, ada organisasi berkas langsung ya, manajemen kolisi. Nah, nanti di sini manajemen kolisi ini ya kita membuat tabel-tabel ya, bagaimana sih proses penyimpanan suatu data gitu ya di dalam media penyimpanan di dalam komputer. Kemudian organisasi berkas sekuensial berindeks, kemudian ada file berindeks, dan yang terakhir adalah pengurutan rekaman ya. Pengurutan rekamannya ini nanti ada beberapa metode ya, dari metode yang paling sederhana sampai yang tidak sederhana ya, tapi bagus gitu ya, tidak sederhana ya. Semakin logikanya kan semakin sulit, alurnya kan biasanya akan semakin bagus gitu. Cuma proses di dalamnya ya rumit gitu ya. Oke, nanti yang akan kita pelajari seperti itu ya, tapi nanti untuk pengurutan rekaman terus kira-kira pertemuan ya, dekat-dekat pertemuan terakhir lah gitu ya, yang masih di belakang. Kemudian ini standar kompetensinya yang diharapkan setelah kalian mempelajari mata kuliah ini ya. Jadi harus tahu ya, intinya ada organisasi file, gimana cara penyimpanan suatu data di media penyimpanan gitu ya. Kadang-kadang kan kita nggak bisa ya, kita tidak pernah membayangkan gimana sih cara suatu data itu disimpan di media penyimpanan. Jadi kan kadang-kadang kita nggak memikirkannya ya, belum nggak kepikiran gitu ya. Nah, itu bagaimana itu kita pelajari nanti ya di sistem berkas. Kemudian strategi perkuliahan karena teori ya berarti penyampaian materi gitu ya. Nanti ada kuis ya 1 atau 2 kali selama 1 semester. Kemudian ada ujian teori terjadwal, UTS atau UAS ya. Nah, untuk kuisnya bisa saja ada perubahan ya, karena karena pandemi ini kan ada aturan dari prodi yang harus mengadakan pretest dan post-test ya, yang mungkin setiap 2 minggu sekali gitu ya. Jadi post-test, pretest itu ya bisa kita anggap sebagai kuis atau tugas ya, nanti tergantung gimana sih bentuknya ya. Kalau dikerjakan di rumah ya berarti kan tugas gitu ya, kalau kuis ya langsung dikerjakan gitu. Oke, kemudian pesertanya kelas A dan B.
standar penilaian, materi, dan aturan yang sama mengikuti aturan dari universitas. Kemudian pelaksanaannya, kalau 3 SKS berarti 150 menit ya, pertemuan di ruang kelas. Nah, ini masih RPS yang tatap muka offline ya. Sekarang kan sudah daring ya, jadi secara daring ya. Kita lihat materi yang akan kita pelajari dalam satu semester ini. Yang pertama adalah kontra perkuliahan, nanti dilanjutkan dengan materi pendahuluan. Kemudian selanjutnya adalah konsep dasar berkas, kemudian ada blocking dan buffering, kemudian ada penyimpanan data, organisasi file ya. Jadi organisasi file ini banyak jenisnya. Nah, saya bagi setiap pertemuan ya. Di pertemuan berikutnya ada organisasi berkas primer, nanti ada organisasi berkas langsung ya. Kemudian ada manajemen kolisi, baru UTS ya. Lanjut, setelah UTS organisasi berkas sekuensial berindeks, kemudian ada file berindeks, ada pengurutan rekaman, kemudian lanjut lagi pengurutan rekaman ya, karena metode pengurutan rekamannya ya agak enggak sedikit gitu ya. Jadi saya bagi dua pertemuan. Pertemuan yang paling bawah ini ditambahkan dengan tambahan materi ya tentang organisasi file banyak kunci. Kemudian kuis dan tugas ya. Kemudian UAS. Nah, sebenarnya ini yang dipelajari secara offline gitu ya. Tapi karena ada aturan dari prodi, ada post-test gitu ya. Mungkin bisa saja beberapa pertemuan sekali itu ada kuis ya. Itu nanti ya seperti itulah gambarannya ya, karena ada aturan dari prodi. Ya, lanjut. Kemudian bahan ajar bisa berupa PDF atau PPT ya. Alat evaluasinya saya lihat dari kuis dan tugas. Kemudian ada ujian teori UTS dan UAS. Penilaiannya seperti ini. Nilai kuis 10%, keaktifan dan kehadiran 10%. Nilai tugas 10%, nilai UTS dan UAS teori 70%. Nah, kalau ada perubahan ya mungkin proporsinya nggak jauh beda dari ini ya. Kalau ada perubahan. Kemudian ketentuan mata kuliah sama seperti biasa itu ya. Seperti aturan wajib hadir 75% ya. Kemudian tidak ada kuis, tugas, dan jam perbaikan atau susulan. Kecuali kalau ada apa ya, bukti lah gitu ya. Kalau sakit ya ada surat sakit gitu. Kemudian tidak ada perbaikan nilai. Kemudian punishment-nya ya seperti ini. Jadi orang yang jujur lah gitu ya. Selanjutnya ini tidak boleh bawa handphone ya, karena online ya. Ada yang pakai handphone, ada yang pakai laptop ya silakan. Gitu. Dan tidak dilarang makan ya. Oke, lanjut ya. Jadi ini kira-kira kontrak perkuliahan. Nah, kira-kira ada pertanyaan nggak sebelum kita masuk ke materi? Ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada, Pak. Nggak ada? Oke, Tidak ada. kita lanjut aja ya, biar cepat nih. Iya.
Oke, jadi ini materi pertama ya, duluan. Kita lihat. Jadi namanya sistem berkas kan pasti berhubungan dengan data ya, namanya berkas. Kita kerja di kantor apa pengarsipan gitu ya, kan pasti ada istilah berkas gitu ya. Nah, di dalam berkas itu kan pasti berisi data-data. Nah, data-data ini adalah hal yang sangat penting ya di dalam suatu organisasi. Di organisasi ini ya bisa tingkat pemerintah gitu ya, tingkat apa ya di kampus gitu ya, organisasi semua itu bentuk organisasi semua. Karena ada tingkatannya ya di dalamnya. Kemudian di dalam komputer itu seperti yang kalian tahu kan pasti terdiri dari yang pertama adalah perangkat keras gitu ya. Kemudian ada di dalam komputer itu ada perangkat lunak dan data ya. Nah, kalau kita bandingkan umurnya, biasanya perangkat keras itu lebih singkat umurnya ya daripada perangkat lunak dan data. Kemudian perangkat lunak ini ya di tengah-tengahnya lebih panjang sedikit ya usianya daripada yang perangkat keras ya. Kemudian data ini yang umurnya bisa sangat panjang ya. Ya, kenapa sangat panjang? Ya kalau kita ya data ini kan tetap digunakan tuh ya sampai kapanpun ya. Ya yang tujuannya untuk menganalisa yang sesuatu yang ingin kita dapatkan informasi di dalamnya. Nah gitu ya, jadi data. Kemudian sistem berkas ya. Di dalam sistem berkas itu kita membayangkan data-data yang tersimpan di dalamnya itu memiliki volume yang besar ya. Jadi memiliki jumlah data yang besar. Di sini ya, memiliki jumlah data yang besar di dalam sistem komputer yang kontemporer ya. Gitu ya. Jadi nah itu bedanya di dalam sistem berkas ini kita membayangkan datanya sangat banyak gitu ya. Jadi bisa puluhan juta gitu ya, ratusan juta, atau mungkin miliaran data gitu ya. Untuk misalnya kalau kita bandingkan data antara sistem informasi akademik dengan apa sistem informasi penjualan online gitu ya, kan jumlah datanya sangat jauh berbeda gitu ya, ya sangat jauh berbeda. Dimana kalau yang penjualan online ini kan datanya setiap hari itu selalu ada yang masuk. Kalau untuk yang sistem informasi akademik, ya datanya akan masuk ya mungkin pas saat KRS-an gitu ya, ya 6 bulan sekali atau ada penerimaan mahasiswa baru. Nah itu yang rame biasanya. Ya, selanjutnya. Nah, kemudian sini ya, karena tadi sudah diasumsikan kalau volumenya banyak, datanya ya, itu memiliki format dan ukuran yang sama ya. Jadi kalau di dalam database gitu ya. Nah, berkas ini bisa kita anggap sebagai tabelnya gitu ya. Datanya adalah isi-isinya, record-recordnya. Nah, di dalam tabel itu punya format ya, format dan ukuran yang sama. Misalnya panjang karakter, gitu ya, panjang karakternya kita atur sama gitu ya.
Misalnya data mahasiswa, ya name-nya ada 9 karakter, ya formatnya sama. Kemudian nama harus berupa varchar ya, huruf semua gitu. Selanjutnya, nah di dalam setelah itu yang perlu kita pikirkan adalah media penyimpanan. Ya. Ini saya mana pensilnya sebentar saya cari. Jadi ya, nih tempat penyimpanan. Kira-kira bisa ditampung nggak data yang banyak itu di dalam media penyimpanan atau pengingat komputer ya. Dimana pengingat komputer ini bentuknya adalah bertingkat, hierarkis ya. Dimana kalau yang bentuknya bilevel ya, bilevel ini ada level atas dan level bawah ya, level bawah. Kalau level atas ini itu adalah pengingat utama yang digunakan untuk mengolah informasi. Jadi dia bekerja di CPU gitu ya. Ya, contohnya bisa RAM gitu ya, RAM. Itu RAM itu masuk ke dalam pengingat utama. Kalau level yang paling rendah itu adalah contohnya adalah disk. Nah, contohnya di dunia nyata ya bisa berupa hard disk, bisa berupa flash disk, ya, bisa berupa CD, CD blank, gitu ya, CDR, CDRW, gitu, seperti itu. Itu adalah level yang lebih rendah. Ingat utama yang pertama dan disknya yang levelnya rendah. Dimana fungsinya, gitu ya. Jadi sama-sama bisa menyimpan data ya, sama-sama bisa menyimpan data. Kemudian yang menjadi kendala di dalam penyimpanan data itu biasanya pada saat kita melakukan pembacaan kembali, ya. Nah itu kira-kira waktu pembacaannya itu gimana? Apakah lama, ya? Kalau datanya banyak ya, misalnya kita bayangkan kan datanya puluhan juta, gitu ya. Nah, untuk kita membaca suatu data, misalnya kita ingin menampilkan data penjualan dari orang yang bernama A gitu ya. Nah, kira-kira butuh waktu membaca datanya lama atau enggak dari banyaknya data yang ada gitu ya. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari ya di dalam sistem berkas. Nah, ini awal dulu ya, biar tahu. Kemudian penyimpanan disk tadi, kita lanjut penyimpanan disk itu. Tadi kan di kontrak perkuliahan itu ada istilah organisasi file ya, organisasi file. Itu adalah organisasi cara penyimpanan datanya. Ya, kalau di disk itu organisasi filenya itu bisa random, ya. Ada juga yang bisa sequential, nah itu ya. Nah, nanti kita lihat apa saja sih yang random, apa aja yang sequential gitu ya. Kita lihat contohnya di slide-nya. Dimana kalau sifatnya random gitu ya. Jadi kalau kita mempelajari apa di Alpro ya, misalnya pointer, gitu ya. Pointer itu kan berupa alamat ya, alamat address, pengalamatan tempat menyimpan data ya. Nah itu kalau di random ya, di apa sifat random gitu. Misalnya dari suatu media penyimpanan tuh ada letaknya di sini gitu ya. Ini di sini. Nah, jadi kita ingin menyimpan data di mau di bagian sini bisa secara langsung gitu ya.
simpan data di sini bisa secara langsung, di sini juga bisa secara jadi random. Nah, tidak perlu dilakukan secara sequential. Ya. Kalau random berarti dia langsung tertuju ke address-nya, nanti ya. Jadi seperti itu kira-kira bayangan suatu sistem operasi itu menyimpan data ya. Nah, jadi bisa menyimpan secara langsung atau sequential. Kemudian, nah dengan tujuan itu gimana supaya menjadi efektif dan efisien, gitu ya, pada saat kita melakukan pembacaan kembali. Ya. Kalau simpan data, tambah data itu kan ya biasa ya. Biasanya yang butuh perhatian lebih itu adalah pada saat pembacaan kembali data, menampilkan data. Apakah lama, cepat, gitu ya, atau cepat. Oke, lanjut. Oke, ini saya hapus dulu. Nah, kalau di database kan tadi ya ada, nah pensilnya mana nih? Nah, kalau di database itu ya ada sifatnya CRUD ya. Nah, jadi bisa create, read, update, delete itu ya. Jadi itu yang biasa. Tapi kalau di ya seperti tadi di slide sebelumnya itu adalah proses pembacaan kembalinya ya. Itu yang perlu dipikirkan. Nah, supaya menjadi lebih efektif dan efisien dalam pembacaan. Kemudian lanjut. Nah, ini adalah beberapa aspek ya yang perlu kita perhatikan pada saat melakukan perekaman data. Ya. Yang pertama adalah waktu tangkap menjadi syarat utama untuk suatu sistem perangkat lunak, di mana terdapat sejumlah sistem yang telah melakukan segala sesuatunya dengan benar, ya, tetapi dengan kecepatan yang tidak sesuai harapan. Jadi istilahnya lama gitu ya, jadi lama. Jadi misalnya kalian buat aplikasi ya, aplikasi apa? Sistem pakar gitu ya, atau sistem prediksi. Nah, sistem prediksi menggunakan suatu algoritma, gitu ya. Misalnya algoritma apa ya, jaringan saraf tiruan. Nah, misalnya aplikasinya udah jadi gitu ya, aplikasinya udah jadi, kemudian kalau dijalankan hasilnya sudah, ya kira-kira prediksinya sudah benar gitu ya, dengan data sesungguhnya gitu ya. Tetapi proses untuk mendapatkan kesimpulan itu dari hasil algoritma itu butuh butuh waktu yang lama, kecepatan untuk mendapatkannya lama. Jadi waktunya ya, ini berhubungan dengan waktu. Nah, itu yang perlu dipikirkan ya. Jadi wajar manusiawi kalau kita tuh malas menunggu ya. Malas menunggu, misalnya buka suatu aplikasi atau website gitu ya. Misal lagi loadingnya lama gitu ya. Mungkin kadang-kadang ada orang yang langsung tutup ya, langsung di close saja, langsung. Tapi ada juga yang mau menunggu gitu ya, meskipun dia lama. Nah, tapi manusiawi ya kalau setiap orang itu tidak mau yang lama. Kemudian selanjutnya, jadi yang selanjutnya adalah harus real time gitu ya. Nah, kalau yang outputnya
Kalau bisa keluar langsung seketika gitu ya, real time, dalam waktu yang bersamaan. Ya nggak bersamaan gitu ya, beda beberapa detik itu ya kalau bisa ya langsung keluar hasilnya. Misalnya yang contoh real time ini ya SMS gitu ya, SMS. Kalau kita SMS orang lain gitu ya langsung nyampe gitu ya. Misalnya saya SMS ke kalian ya, SMS saya langsung nyampe gitu ya. Nah itu adalah real time. Jadi, langsung ada output-nya, langsung ada output-nya. Nah, berbeda halnya misalnya kalau kalian misalnya nanti, ada yang TA gitu ya, membuat aplikasi yang memanfaatkan SMS gateway gitu ya. SMS gateway ini kan, pihak ketiga gitu ya, yang, dimanfaatkan untuk mengirim SMS ya, jadi kita nggak perlu keluar pulsa gitu ya. Nah, mungkin, output-nya ya, pesan yang dikirim itu ya mungkin nyampenya 10 menit, 15 menit. Nah, kira-kira wajar nggak seperti itu? Nah, itu perlu dipikirkan juga gitu ya. Nah, kinerja dari suatu sistem, apakah bagus atau enggak, bisa dilihat dari mungkin perspektif dari setiap orang kan beda-beda ya. Kalau 10 menit, oh ya wajar gitu ya. Mungkin ada juga yang nggak wajar, nah seperti itu. Sama halnya juga tadi contohnya yang buka website gitu ya, kalau lama kan real time kan seketika kita klik apa yang langsung muncul gitu ya, maunya seperti itu. Kemudian lanjut, nah kemudian kendala umum dalam mengembangkan sistem perangkat lunak adalah waktu yang harus ditepati ya. Jadi kapan sistem harus selesai dibangun dan siap untuk dioperasikan. Jadi ini berhubungan dengan apa, bisa teknologi atau pengembang sistem yang lain gitu ya. Misal kita sebagai seorang pengembang aplikasi gitu ya, kita membuat aplikasi dari sekarang misalnya ternyata jadinya 1 tahun lagi gitu ya. Tapi ada pengembang lain yang membuat aplikasi yang sama gitu ya, dengan algoritma yang sama atau yang lebih baru gitu ya. Dan yang aplikasi yang dari pengembang lain itu sudah jadi ya, mungkin 2 bulan misalnya sudah jadi, 3 bulan, ya otomatis kan, percuma ya apa yang kita buat, yang kita kerjakan. Jadi itu perlu kita pikirkan juga waktu yang harus ditepati. Jadi semakin cepat selesai kita membuat suatu sistem perangkat lunak, itu semakin bagus ya. Jadi supaya nggak, ya istilahnya kayak makanan yang nggak kadaluarsa gitu ya. Kemudian selanjutnya ada sistem perangkat lunak, ya pada umumnya memiliki batasan pengingat. Nah ini berhubungan dengan media penyimpanan tadi ya, media penyimpanan tadi. Jadi harus diingat, kemampuan dari media pengingat itu batasannya, kapasitasnya itu perlu diperhatikan ya. Misalnya harddisk ya, ternyata aplikasinya butuh, 1 tera gitu ya, untuk kapasitasnya gitu ya. Ya itu perlu dipikirkan, jadi mesti beli yang di atas 1 tera. Kemudian, RAM juga ya perlu dipikirkan juga. Misalnya kayak kita contoh yang pertama tadi, menggunakan algoritma ya. Contoh yang pertama tadi menggunakan algoritma ini, itu kan lama ya, karena lama kan berarti berhubungan juga dengan hardware-nya ya, hardware-nya. Bisa saja, misalnya kalau kita membuat aplikasi yang kayak tadi jaringan saraf tiruan itu kan mesti ada training data ya istilahnya. Training data itu bisa berjam-jam,
bisa berhari-hari gitu ya, tergantung jumlah datanya. Ya, semakin banyak datanya, training data yang kita lakukan itu ya semakin lama gitu ya. Ya, supaya mendapatkan hasil yang bagus ya. Kalau training datanya cuma sebentar gitu ya, yang penting sudah training tapi cuma sebentar. Itu biasanya kalau cuma sebentar itu nggak bakalan akurat hasilnya gitu ya. Nah, itu jadi dibutuhkan hardware juga gitu ya, selain media penyimpanan, butuhkan kalau sekarang zaman sekarang sudah untuk grafisnya ya, pakai GPU gitu ya. Nah, pakai GPU yang bagus lah gitu, kira-kira ya cocok untuk training data gitu ya. Kemudian selanjutnya ada pemanfaatan gitu ya. Itu adalah keharusan. Jadi kalau kita membuat suatu aplikasi gitu ya, kita apa ya, jangan memikirkan mudah diimplementasikan gitu ya. Jangan, misalnya pakai algoritma tadi, jaringan saraf tiruan. Nah, kira-kira mudah diimplementasikan nggak gitu ya? Atau metode yang lain lah gitu ya, metode yang lebih sederhana lagi. Yang penting mudah diimplementasikan ya. Ya jangan berpikiran seperti itu, tapi kita fokus ke pemakai ya, pemakai. Jadi karena pemakai itu ya sebaiknya kita memikirkan kalau apa yang kita buat itu, perangkat lunak yang kita buat itu mudah digunakan ya oleh pemakai. Kalau kita kan sisi pembuatnya ya, developer. Jadi developer ya berhubungan dengan implementasi, codingannya, mudah di coding gitu ya. Ya tapi enggak, ya jangan berpikiran seperti itu ya. Tapi mudah digunakan. Kemudian mudah digunakan ini ya contohnya misalnya seorang customer itu ya menggunakan aplikasi yang kita buat, ya mereka maunya ya sekali klik langsung keluar hasil gitu ya. Jangan klik beberapa kali, harus inputkan data yang banyak baru keluar hasil, capek juga gitu ya. Ya, seperti itulah gitu ya, easy of use. Ya, lanjut. Nanti ya, jadi yang perlu dipikirkan tuh bagaimana tadi suatu sistem itu cepat ya, ramping dan memiliki kemampuan yang baik gitu ya dalam membuat aplikasi yang komersial gitu ya, supaya nggak ada kadaluarsa, nggak ketinggalan zaman gitu ya. Kita baru jadi ternyata sudah ada teknologi yang baru, ada metode yang baru gitu ya. Nah, dia kan ya ketinggalan zaman lah istilahnya. Nah, untuk memahami itu kita perlu tahu struktur data dan struktur berkas dengan baik ya. Sehingga untuk tingkat kegagalan itu bisa kita reduksi ya, kita kurangi ya. Jadi perlu tahu struktur data dan struktur berkas ya. Selanjutnya ya kayak struktur data mungkin sudah dipelajari ya di Algodat itu ya, kan ada link list, sifat-sifat ya gimana sih proses ini ya data itu disimpan gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian yang dipikirkan ya, ini aplikasi yang baik gitu ya. Harusnya ini aplikasi dikembangkan dengan baik ya, karena jika tidak maka kegagalan yang akan dihadapi ya. Jadi penting kita ketahui. Kemudian aplikasi dikembangkan dengan cepat ya supaya nggak kadaluarsa. Kemudian aplikasi dikembangkan dengan ukuran byte ya, ukuran byte yang kecil.
Gitu ya. Jadi byte ini berhubungan juga dengan uh, ya cepat tidaknya suatu aplikasi ya. Misalnya suatu file uh, disim codingannya ya, misalnya codingannya itu ada yang pertama kita ngoding ada 10 baris ya. Ternyata kalau kita menggunakan keyword-keyword tertentu gitu ya, mungkin bisa 3 baris gitu ya, seperti itu. Nah ini ya, jadi ini akan mempengaruhi ukuran byte ya, jumlah baris dari codingan ya. Jadi semakin panjang codingan ya itu akan byte-nya akan semakin besar ya, semakin besar. Selain pemrosesan di dalamnya ya, pemrosesan di dalamnya. Oke, lanjut. Kita hapus dulu. Ya, kemudian algoritma. Nah, ini mengulang kembali aja sih. Nah, kira-kira algoritma ini menurut kalian apa kira-kira? Kata-kata sederhananya kira-kira seperti apa? Ada yang bisa kasih pendapat? Sudah belajar Alpro, sudah belajar Algodat, kan pasti tahu lah algoritma itu apa. Bisa masuk Pak. Sejenis langkah-langkah gitu Pak. Ya, langkah-langkah yang kayak gimana? Langkah-langkah untuk apa tuh tujuan dari ini dari misalkan apa itu algoritma pemrograman jadinya bagaimana langkah-langkah kita memprogram sesuatu gitu Pak. Oke, untuk mendapatkan apa kira-kira solusi apa solusinya gimana? Iya Pak. Kira-kira untuk langkah-langkah itu untuk mendapatkan apa kira-kira? Tentunya untuk apa tuh untuk menggapai tujuannya Pak untuk apa itu Tujuan. ya Untuk lebih seperti memecahkan itu Pak. masalah, Pak. Untuk memecahkan masalah bisa. Ada lagi yang lain? Saya Pak izin menjawab. Ya, silakan. Algoritma itu menurut saya suatu langkah-langkah yang harus dikerjakan secara runtut untuk mencapai suatu tujuan tertentu, baik itu untuk memecahkan masalah dan lain sebagainya. Ya, oke, betul ya. Jadi urutan ya aturan ini langkah-langkah yang sesuai gitu ya, supaya mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diinginkan ya atau solusinya. Oke, rata-rata sudah betul ya, sudah betul semua. Jadi sebenarnya algoritma ini nggak hanya di dunia IT ya itu ya. Kayak tadi yang saya sebutkan jaringan saraf tiruan itu kan algoritma juga. Ya, misalnya jaringan saraf tiruan ini digunakan untuk memprediksi tadi, misalnya memprediksi cuaca gitu ya, memprediksi apa suhu lah misalnya soal suhu. Nah itu dia memiliki apa alur kerja gitu ya, memiliki alur kerja yang harus kita ikuti gitu ya, supaya mendapatkan hasil yang maksimal gitu ya. Seperti tadi ada proses training data gitu ya, itu datanya seperti apa saja yang datanya harus berapa banyak, itu yang harus diikuti aturan dari suatu algoritma ya. Itu kan algoritma yang digunakan di IT. Nah, pada kenyataannya sebenarnya algoritma kan bisa ya ada di kehidupan keseharian kita ya. Mau di mana saja, misalnya contoh di sini adalah lampu merah ya, di slide lampu merah, lampu hijau. Nah, itu kan aturan ya, aturan. Kalau kita nggak ikuti ya mungkin nyampainya nyasar gitu ya. Misalnya lampu hijau ya jalan, lampu merah berhenti gitu, seperti itu. Nah, kemudian algoritma itu bisa kita ini ya bisa kita tuliskan dalam bentuk narasi gitu ya. Nah,
pernah juga ya dibahas di Alpro ya, narasi atau berupa pseudocode ya. Jadi sebenarnya nggak ada keharusan orang harus harus pseudocode aja gitu ya, nggak mesti ya. Yang penting algoritma itu uh, ditulis dan bisa kita mengerti gitu ya maksudnya. Mau ditulis secara detail berupa kata-kata atau narasi ya silahkan, atau disingkat menggunakan pseudocode ya bisa juga gitu ya. Pseudocode misalnya pseudocode kalau berhubungan dengan IT ya misal pakai if else gitu ya. Misalnya tadi if lampu merah, maka dia harus apa gitu ya, harus berhenti. Jika lampu hijau jalan, seperti itu adalah pseudocode ya. Ini contoh ada narasi gitu ya. Kemudian kembali lagi ke tadi yang perangkat lunak yang kita buat itu kan gimana sih cara mengukurnya gitu ya, cara mengukurnya supaya bisa dikatakan baik gitu. Maka dibutuhkan di sini ada alat pengukur namanya metrik ya, atau istilahnya metrik ya, bukan namanya, istilahnya metrik. Jadi yang kita ukur itu adalah yang pertama adalah kesederhanaannya, dan jadi sederhana. Jika ada beberapa alternatif maka pilih alternatif yang paling sederhana. Sederhana ini macam-macam ya, bisa dari sisi metode yang digunakan gitu ya. Misalnya untuk prediksi gitu ya, kan ada pakai jaringan saraf tiruan, misalnya pakai algoritma genetika gitu ya. Misalnya hasilnya sama-sama bagus gitu ya, tapi yang paling paling sederhana misalnya adalah algoritma genetika gitu. Nah, maka kita gunakan algoritma yang genetika gitu ya, karena kesederhanaan. Ya bisa seperti itu kalau kita sebagai alat ukur ya. Tapi kalau kewajibannya misalnya harus pakai jaringan, kalau di TA kan ya kalau tugas akhir ya kan harus kita tentukan ya metode mana gitu. Berarti ya mau nggak mau kan harus pakai metode itu ya. Tapi kalau di dunia kerja gitu ya misalnya. Jadi di dunia kerja misalnya suatu custom kita sebagai jadi pengembang aplikasi misalnya, orang ingin menyuruh kita membuat aplikasi gitu ya untuk prediksi. Nah, untuk metodenya terserah kita gitu ya. Kita pilih yang sederhana. Yang sederhana tapi bagus gitu ya. Nah, kemudian yang lanjut ada keandalan ya. Jadi handal gitu ya, handal memilih struktur berkas untuk sebuah sistem harus pula memikirkan apakah sistem tersebut akan tetap berfungsi dalam segala kondisi gitu ya. Nah, misalnya seperti tadi ya, misalnya aplikasi prediksi cuaca atau suhu tadi, kalau kita pakai data di Kota Mataram misalnya, hasilnya bagus. Kalau kita pakai data di kota yang lain, ya kalau bisa ya bagus juga. Berarti kan andal aplikasi tersebut. Bisa dipakai di mana saja. Ya, untuk berbagai data yang berbeda. Kemudian dapat diprogram, ya. Ini dapatkah dibangun untuk program untuk mengolah algoritma dalam waktu yang disediakan. Nah, ya. Seperti tadi, kita harus kejar waktu juga, jangan sampai ada luarsa, jangan sampai telat. Nah, kalau ada kesulitan ya silakan ganti, mungkin pakai algoritma yang berbeda gitu ya, cara yang berbeda supaya hasilnya lebih cepat gitu ya, jadi mudah diprogramkan. Kemudian dapat dipelihara gitu ya. Jadi
kalau kita sudah pakai suatu algoritma atau teknik tertentu ya, kalau bisa selalu bisa dimodifikasi, gitu ya, selalu bisa diperbaharui dengan mudah, gitu ya. Kalau ada apa rombak data, gitu ya, misalnya kalau di algoritma kan ada parameter-parameternya ya. Misalnya aplikasi pada saat apa kita buat, gitu ya, masih menggunakan 5 parameter. Ternyata perkembangan tahun demi tahun, gitu ya, harus menggunakan 10 parameter. Nah, itu kalau bisa seperti itu ya, tetap bisa dimodifikasi, bisa diperbaharui, gitu ya, dengan mudah. Kemudian selain itu untuk hardware-nya kita pikirkan juga untuk media penyimpanan seperti tadi training data perlu pakai GPU, gitu ya, perlu hard disk yang besar, perlu RAM yang besar, itu perlu dipikirkan, gitu ya. Kemudian kompleksitas komputasi atau kompleksitas waktunya, itu tadi ya yang cepat, harus cepat, nah, cepat, prosesnya cepat, hasilnya bagus. Nah itu kan itu yang dimau ya, kan hasilnya bagus tapi prosesnya lama, gitu ya. Itu perlu dipikirkan waktunya. Nah lamanya itu kan kadang-kadang beda-beda pendapat ya, gitu ya. Saya bilang kalau cuma lama, misalnya lamanya itu cuma 1 jam, gitu ya. Nah ada yang menganggap itu wajar, gitu ya. Tapi ada juga yang menganggap ya nggak wajar. Dan ya beda-beda orang ya, beda perspektif. Oke, kemudian lanjut media penyimpanan. Nih, kita mengingat kembali aja sih, mengingat media penyimpanan kan pasti tahu ya, di media penyimpanan di komputer, di laptop itu adalah paling umum itu adalah hard disk ya, hard disk. Kemudian ada RAM, gitu ya, seperti itu. Itu adalah media penyimpanan. Di sini disebutkan gitu ya. Jadi pertimbangan yang sangat penting yang berkaitan dengan perancangan suatu sistem informasi ataupun pembelian sistem komputer adalah cara bagaimana data dan berkas diakses. Jadi kan itu berhubungan dengan media penyimpanan ya. Jadi kalau media penyimpanannya misalnya berupa ini pita magnetis, ya, pita magnetis. Ini sifatnya adalah sekuensial ya. Kira-kira ada yang tahu nggak apa sih sekuensial itu? Arti sekuensial. Ada yang bisa kasih pendapat? Sekuensial, kira-kira apa sekuensial? Kalau pita magnetis, ada yang tahu? Pernah mendengar? Ada yang tahu? Pita magnetis itu yang Nah, apa? buat audio tuh, Pak ya? Buat muter audio, ngulang audio. Ya, namanya apa? Pita magnetis. Pita magnetis. Ya, kaset ya, kaset. Ya, kaset itu ya berisi pita magnetis ya di dalamnya. Ya, mungkin ya zaman sekarang sudah ini ya, sudah masih ada mungkin ya, tapi sudah mulai berkurang ya. Untuk kaset, penggunaan kaset sekarang kan sudah pakai CD gitu ya, sudah pakai CD, pakai hard disk, pakai flash disk itu lebih fleksibel gitu ya. Apalagi kalau kita menggunakan pita magnetis ya perlu alatnya ya, alatnya untuk memutar. Seperti kaset lagu ya, kalau ingin memutar lagunya ya pakai tape gitu ya. Sekarang kan udah jarang gitu ya menggunakan. Kalau pakai flash disk ya bisa saja kita colok di laptop atau di HP gitu ya. Nah, oke, jadi itu sifatnya sekuensial ya.
sifatnya sekuensial. Nah, sekuensial ini maksudnya adalah kalau pernah membayangkan ya, yang pernah tahu kaset gitu ya, kalau kita merekam lagu itu, dia merekamnya secara sekuensial, secara berurut ya. Jadi misalnya kita rekam lagu satu, kemudian baru selesai lagu satu direkam, baru boleh lagu yang lain gitu ya direkam. Jadi nggak bisa secara berbarengan. Yang berbeda dengan halnya yang disk magnetis. Ya. Disk magnetis ini dia selain bisa sekuensial, bisa juga random atau langsung ya. Nah, random atau langsung ya tadi seperti saya jelaskan di awal itu adalah yang ada address-addressnya. Yang penting sudah tahu alamatnya, mau disimpan di mana gitu ya. Ya langsung disimpan tanpa menunggu urutan seperti tadi, menyimpan lagu satu seperti pita magnetis harus sekuensial itu ya, nggak perlu, bisa berbarengan ya. Nah, itu yang menyebabkan juga karena bisa berbarengan yang menyebabkan proses penyimpanannya semakin cepat ya, butuh waktu yang nggak lama dibandingkan dengan pita magnetis. Oke gitu ya. Kemudian lanjut. Nah, untuk media penyimpanan ya, pada dasarnya kita bagi menjadi dua ya. Adalah yang pertama adalah penyimpanan primer dan yang kedua adalah penyimpanan pendukung atau secondary gitu ya. Jadi penyimpanan primer ini contohnya adalah RAM ya, RAM. Kemudian yang penyimpanan pendukung yaitu bisa tadi hard disk, bisa flash disk, bisa CD gitu ya. CD R, CD RW gitu ya. Sebagai media pendukung. Nah, untuk penyimpanan primer ini ya biasanya memiliki kapasitas yang ini ya, kapasitas yang kecil dibandingkan dengan penyimpanan sekunder. Ya, RAM ya, RAM itu kan sekarang maksimal berapa giga sekarang RAM? Berapa giga sekarang RAM? Ada yang sering bongkar-bongkar laptop, pasti tahu nih. Mungkin 16 ya, paling sekarang ya. Mungkin beberapa tahun lagi udah lebih tinggi lagi, bisa 32 giga gitu ya. RAM 16 giga ya, 16 gigabyte. Nah, kalau kita bandingkan dengan media penyimpanan hard disk ya atau disk, nah itu untuk kapasitasnya sangat jauh ya, sangat jauh berbeda itu ya. Kalau yang ini ya kapasitasnya itu sangat jauh berbeda kalau yang dibandingkan dengan yang disk ya. Sekarang hard disk itu contoh hard disk ya, bisa satuannya tera gitu ya, 1000 gigabyte. Nah, gitu ya. Dibandingkan dengan RAM yang hanya 16 gigabyte ya sangat jauh sekali ya. Ya, tapi kalau dilihat dari harganya ya, harganya ya untuk RAM yang ukuran kapasitasnya sedikit itu ya hampir mendekati yang hard disk ya, yang ukuran kapasitasnya besar ya. Ya. Kemudian selain itu untuk penyimpanan primer itu dia memiliki kecepatan tinggi ya. Kira-kira ada yang tahu nih gimana maksud dari kecepatan tinggi kalau kita bandingkan dengan yang penyimpanan sekunder. Kecepatan tingginya seberapa tinggi sih kecepatannya, ada yang tahu? Penyimpanan primer sangat cepat ya. Jadi karena di RAM sudah pada ini ya, pada tahu RAM ya, yang bentuknya pipih gitu ya.
Nah, oke, kalau yang cowok-cowok mungkin sudah tahu ya. Nah, yang cewek-cewek ini ada yang tahu, ada yang enggak ya. Karena nggak pernah bongkar laptop, komputer ya. Itu. Jadi karena bentuknya pipih, ya, berbeda dengan yang hard disk ya. Kalau hard disk itu dia memiliki di dalamnya ada mekanik di dalamnya yang jadi mekanik ini ya ukurannya nggak bisa kecil gitu ya. Berbeda dengan kalau yang tanpa ada mekanik sehingga bisa kecil seperti RAM gitu ya. Nah, kecepatannya bisa lebih tinggi ya karena dia memanfaatkan tidak ada pergerakan mekanik di dalamnya seperti hard disk, otomatis waktunya lebih cepat. Selain itu eh, kecepatan penyimpanan primer ini hampir mendekati kecepatan cahaya ya. Jadi sebesar 5 kali 10 pangkat min 7 detik. Nah, ini kecepatannya ya. Jadi kecepatannya kira-kira 5 kali 10 pangkat min 7 detik. Di mana komponen dari RAM itu adalah ada chip ya, VLSI, dan di dalamnya juga bisa berisi kapasitor gitu ya. Kalau kalian pernah pelajari sistem digital gitu ya, kan ada IC-IC ya di dalamnya. Itu berisi gerbang-gerbang logika. Gerbang-gerbang logika ini kan ya berisi kapasitor juga itu ya, berisi resistor juga gitu. Nah, kapasitor ini kan sifatnya dia bisa menyimpan muatan ya, muatan listrik ya. Jadi muatan listrik itu ya bisa berupa data ya. Nah, data di sini yang disimpan di media penyimpanan itu ya bentuknya biner ya, bentuknya biner. Jadi bentuknya adalah 0 dan 1. Jadi bit 0 dan 1. Jadi kalau kita ingin menyimpan huruf A ya, nah kira-kira A itu binernya apa gitu ya, berapa? Binernya berapa dikonversi ya. Nanti bisa cari-cari di internet ya, pakai kode ASCII ya. Nah, kan beda-beda ya, ada A besar, A kecil itu beda binernya. Jadi nggak disimpan huruf A plek gitu ya, tapi diubah dulu ke biner ya. Seperti itu penyimpanan data yang disimpan. Kemudian karena kecepatannya sangat tinggi gitu ya, jadi itu adalah keistimewaan dari penyimpanan primer. Jadi keistimewaannya itu dia bisa menyimpan sembarang alamat, di sembarang alamat itu dapat diakses ya, dari sembarang alamat lainnya dalam waktu yang konstan. Jadi langsung gitu ya, jadi sifat organisasi filenya itu langsung, nggak perlu sequential, nggak perlu, jadi langsung tertuju ke alamat. Dan selanjutnya penyimpanan sekunder ya. Penyimpanan sekunder ini berbeda halnya dengan yang primer tadi. Kalau yang sekunder ini kalau dia menyimpan data itu sifat data yang disimpan itu akan tetap ya, tetap ada selama data tersebut ya tidak secara sengaja kita hapus. Kalau yang RAM karena sifatnya dia menggunakan listrik gitu ya, bersifat elektronis. Kalau dia sudah tidak disuplai dengan listrik atau muatan listrik, maka RAM-nya akan terreset kosong kembali. Jadi data yang sudah disimpan di RAM itu akan terhapus ya. Sifatnya adalah media penyimpanan sementara ya kalau RAM. Ya, jadi kalau kita misalnya kita pakai laptop ya, nah pada saat layar kita bekerja di layar monitor ya, itu kan data-data informasi-informasi itu kan disimpan di RAM ya supaya kerjanya cepat. Kemudian kalau kita matikan laptop atau kita restart, nah itu otomatis RAM-nya akan kosong kembali.
Oke, itu perbedaannya ya. Kemudian, nah kalau dilihat dari jenisnya ya, untuk penyimpanan sekunder itu bisa dibagi menjadi beberapa bagian ya, mengelompokkan ya. Yang pertama adalah drum, yang kedua adalah disk dengan kepala baca atau tulis yang tetap, ada fixed head disk, dan yang ketiga itu adalah ada disk dengan kepala baca yang dapat bergerak ya. Jadi mekanik itu adalah berupa kepala baca ini yang menggerakkan kepala baca ini, yang fungsinya untuk membaca data yang ada di disk ya. Nah, nanti kita lihat contohnya. Kemudian kalau kita kelompokkan berdasarkan bahannya, penyimpanan sekunder itu bisa terdiri dari bahan magnetis, bahan optik. Nah, optik ini ya pakai laser gitu ya, cahaya. Contoh optik ini ya CD drive gitu ya. Itu kalau kita burning CD yaitu pakai optik gitu ya. Kalau magnetis ini hard disk. Ada juga gabungan dari magnetik dan optik atau berbagai penemuan terakhir. Nah, sekarang karena teknologinya sudah semakin cepat ya. Jadi kayak hard disk ya, kalau hard disk yang HDD sekarang sudah ada SSD gitu ya, yang kecepatannya jauh lebih cepat dibandingkan hard disk yang biasa yang ada seperti dulu ya. Nah, SSD juga banyak jenisnya ya. SSD ada yang bentuknya ya kotak gitu ya, ya lebih kecil dan lebih tipis dari hard disk yang biasa. Kemudian ada juga SSD yang tipis ya, kayak RAM. Nah, jadi karena kayak RAM berarti tidak ada mekanik atau kepala baca tulisnya ya. Nah, di sini ada kepala baca tulis yang tetap bisa bergerak gitu ya. Kalau bergerak nih dia maju mundur gitu ya. Kalau yang kepala bacanya tetap nih, disknya yang bekerja, yang mutar. Kepala bacanya tetap gitu ya. Jadi dia membaca di posisi yang sama. Ya. Kemudian nah ini pembagiannya ya, Kalau magnetik gitu ya, ada fixed head. Ya, ini kepala baca tulisnya tetap gitu ya, ada movable ini bisa bergerak. Contohnya kalau yang fixed head itu adalah drum, ada disk, ada tape ya. Kemudian ada floppy head, movable head ya. Contohnya adalah floppy disk, ada hard disk juga. Nah, kira-kira ada yang pernah dengar gak floppy disk? Ini juga sudah semakin punah gitu. Kalau saya dulu awal-awal punya komputer masih ada floppy disk ya. Sekarang mungkin sudah nggak ada ya, sudah nggak digunakan lagi. Ya floppy disk ini ya istilah lainnya adalah disket ya, disket. Nah, ukurannya kotak gitu ya, kecil. Ya bentuknya di dalamnya seperti bukan pita ya, tapi bahannya seperti pita kaset, seperti pita film ini ya, pita film kalau yang kamera-kamera dulu itu. Nah itu bentuknya seperti itu ya. Nah, bentuknya kotak tapi tempat penyimpanannya bulat ya. Oke, itu sudah semakin banyak, mungkin sudah mungkin nggak pernah dilihat lagi ya sekarang. Kemudian yang bahan optik ya, contohnya adalah CD-ROM, CDR ya, CDR atau CDRW masih masih ada ya sampai sekarang. Ada WOM, nah WOM ini seperti disket juga itu ya, ya sudah lama juga nggak ada itu.
udah mulai, ini zaman dulu nih WOM. Kemudian hologram masih ada ya. Jadi hologram ini kita melakukan pencitraan ya, 3 dimensi pantulan cahaya hologram. Kemudian contoh yang magnetic optik, nah ini adalah distributable optik ya. Kemudian penemuan baru tadi seperti flash disk, ada SSD, nah itu ya macam-macam ya di penyimpanan. Nah kemudian kita lihat ini yang drum ya. Nah di dalam disk, jadi sama ya sebenarnya drum. Di dalam drum itu seperti ini bentuknya ya. Mungkin nggak pernah kalian lihat ya. Jadi ini ada pita-pita atau kepala baca tulis, ini banyak nih yang ini ya, kepala baca atau tulis sifatnya tetap nih, fix. Nah, di dalamnya banyak disk ya, banyak disk. Nah ini ada ruang-ruang di bawah ini bertingkat-tingkat disknya untuk media penyimpanannya. Nah kepala baca atau tulis ini dia akan membaca ketika di sini ada rotornya ya, yang menggerakkan disk itu muter gitu ya. Nah pada saat disknya muter, kepala baca atau tulisnya akan membaca data. Kita lihat dulu slide yang sebelumnya. Nah ini ya, jadi di dalam disk drum itu ada disk yang banyak ya. Ini salah satu gambar penampang disk ya, dimana proses penyimpanannya itu kita bagi, ada istilahnya track, ada sektor, ada cluster ya. Di sini track itu dibagi seperti apa, lingkaran nih, lintasan gitu ya, track, ada track ya, ada track 1, track 2, track 3. Kemudian sektor ini kita bagi juga dari lingkaran ini, seperti kalau di sini disebutkan seperti potongan pizza ya, potongan pizza. Jadi ini dibagi menjadi 8 ya, misalnya 8. Tapi kalau di realnya untuk membagi sektor ya bisa saja sampai ratusan, ribuan sektor ya. Ya, semakin perkembangan teknologi sekarang, kayak pembagian track ini itu dalam 1 inci itu bisa ribuan ya, ribuan track. Misalnya ini 1 inci, misalnya 1 incinya segini ya, 1 inci ya. Nah tracknya itu misalnya kan dibagi lingkaran-lingkaran gitu ya, pakai warna yang kan. Misalnya ini lingkarannya ya, lingkaran disknya ya. Track itu sangat kecil gitu ya. Ini gambarannya nih, asal aja nih. Pokoknya dalam 1 inci itu bisa ribuan atau ratusan track di dalamnya. Ya, bisa dibayangkan 1 inci itu kan sangat kecil ya. Kira-kira satu buku jari kita ini 1 inci ya. Nah itu bisa dibayangkan disk itu berapa inci. Nah itu ya, di dalamnya itu ada track-track. Setelah dibagi sektor, itu bagian terkecil adalah cluster. Cluster ini adalah ini ya, kumpulan dari satu atau lebih sektor ya, yang membentuk cluster. Jadi data-data itu akan disimpan di cluster ya. Untuk ini cluster sebagai unit penyimpanan yang paling kecil. Nah, nanti untuk data-data yang disimpan, seperti saya bilang tadi, itu berupa data bit ya, 0, bit 1 gitu ya. Misalnya di sini disimpan data 1 ya, 1, 0, 0, 1 gitu ya, seperti itu. Kemudian ada data yang lain lagi, ada 0, 0, 1, 0 gitu.
Nah, itu semua disimpan di track ya. Bisa dibayangkan kalau ukurannya tadi dalam 1 inci ribuan ya. Nah, tracknya sangat padat sekali ya, sangat kecil sekali. Jadi bisa memuat banyak data ya, karena tracknya semakin banyak. Nah, untuk yang penjelasan track, sektor, dan cluster itu bisa dilihat di video yang saya share di ini ya, di Braja. Apa sudah dilihat atau belum untuk pembagian track, sektor, dan clusternya? Apa sudah ditonton? Coba. Kita lihat ya, coba. Ntar saya buka dulu. Ntar saya buka dulu. Oke, yang di sini ya, nanti bisa dilihat ini ada beberapa video. Jadi seperti ini misalnya ini kayak di dalam hard disk itu seperti ini, ada mekaniknya ya. Di sini ada kepala baca atau tulis nih yang di dalamnya ya. Jadi seperti ini ada kepala baca atau tulis ya. Nah, ini yang menggerakkan. Yang bentuk lingkarannya adalah disk-disknya tadi ya, terdiri dari beberapa lapisan ya, beberapa disk di dalamnya, banyak disk ya, tergantung pabrikannya untuk jumlah disknya ya, beda-beda pabrik itu beda jumlah disk. Kemudian untuk yang ini, yang track sektor nih, coba kita lihat aja nih, lihat sebentar aja. Nah, di sini ada kepala baca atau tulisnya ya, yang bergerak. Ini disk-disk, ada track-tracknya. Nah, ini adalah mekaniknya ya, yang menggerakkan kepala baca atau tulis. Saya loncat aja nih. Nah, ini coba kita lihat ini. Pembagian track, sektor, dan clusternya. Ini bisa dilihat.
Permisi Pak. Nah, jadi seperti ini ya, jadi kepala baca atau tulisnya bergerak ya, dia membaca datanya. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi track, sektor, dan klaster ya dalam menyimpan datanya. Dan ada kepala baca atau tulis yang bergerak ya. Kalau tadi ada sifatnya yang fixed head ya, dan movable head. Ada kepala bacanya tetap, jadi dia nggak bergerak. Dan yang satunya bergerak ya. Kita lanjut ya. Jadi itu penjelasannya, nanti bisa dilihat lagi video yang lainnya tuh ya. Oke, lanjut. Kemudian kok masih ada suara nih, sebentar. Oke, lanjut ya. Oke. Jadi data yang disimpan itu adalah bit 0 dan 1 ya, bit 0 dan 1. Bit 0 dan 1. Seperti tadi ya penjelasannya, menyimpan bitnya ada misalnya 10, 10, 00, 1 ya, seperti itu ya. Jadi disimpan di klasternya dulu. Selanjutnya ini contoh drumnya. Untuk drumnya kecepatan waktu aksesnya itu adalah 10 pangkat min 2 detik ya. Jadi lumayan jauh berbeda dengan yang kalau penyimpanan utama tadi, primer. Kecepatannya adalah 5 kali 10 pangkat min 7 detik. Kalau yang drum itu adalah 10 pangkat min 2 detik. Ya, kenapa lama? Karena ada pergerakan magnetis ya dari kepala baca atau tulisnya, itu yang menyebabkan lama gitu ya. Disknya berputar, itu kan butuh waktu yang lama. Jadi ada proses pencarian posisi datanya ada di mana, dia ada di track mana, sektor mana, klaster mana. Itu proses pencarian itu yang membuat lama ya. Apalagi kalau datanya banyak, nah otomatis kan ya media penyimpanan seperti hard disknya ya akan mencari sampai ketemu gitu ya. Untuk yang fixed disk ya, jadi kepala bacanya tetap, ini sama seperti drum ya. Jadi kecepatan waktu aksesnya adalah 10 pangkat min 2 ya, 10 pangkat min 2 detik ya waktu akses datanya. Ya karena ada kepala baca, ada mekaniknya juga gitu ya. Kemudian yang pita magnetis ya, pita magnetis kan tadi ya kaset ya. Nah, kita lihat aja ini model proses penyimpanannya itu. Jadi kepala baca atau tulisnya ini tetap, yang bergerak itu pitanya ya. Jadi dari gulungan yang satu yang kiri ini berputar lawan arah jarum jam gitu ya. Nah, jadi nanti
pitanya akan mengenai kepala baca atau tulis, baru direkam ya. Masuk datanya, bisa dibaca atau ditulis pada saat dia kena bagian alat pita ini ya. Kalau kita di tab itu ada di bagian tengah di atas itu ya. Itu ada kepala baca atau tulisnya. Itu ya. Jadi prosesnya seperti ini. Jadi sekuensial. Jadi berurut. Jadi nggak bisa langsung acak-acak. Nah, itu ya, berurut ya proses penyimpanannya. Jadi seperti tali itu ya. Jadi ujungnya untuk data yang satu, nanti lanjut data yang kedua, data ketiga, dan seterusnya. Jadi nggak bisa random seperti disk. Nah, kemudian disk dengan kepala baca atau tulis ya, yang dapat bergerak ini karena bergerak gitu ya. Jadi mekaniknya itu kepala baca atau tulisnya itu di setiap bagian itu hanya satu ya. Nah, seperti tadi yang dilihat di gambar yang ada di berajah yang saya sediakan videonya tadi ya. Nah, setiap bagian itu ada satu kepala baca atau tulis saja. Nah, sehingga waktu yang dibacanya lebih lama lagi ya, sekitar 10 pangkat min 1 detik ya waktu aksesnya. Beda dengan drum karena banyak kepala baca atau tulisnya banyak gitu ya. Ini kalau kita lihat kembali lagi, nah ini kepala. Kalau kita lihat ini kepala baca atau tulisnya dalam satu bagian satu disk saja sudah ada beberapa kepala baca atau tulis ya. Nah, kalau di drum, nah, kalau yang bisa bergerak ya disediakan hanya satu kepala baca atau tulisnya satu, tapi dia fungsinya membaca semua bagian dari disk. Ya. Itu ya bedanya itu ya. Jadi sehingga prosesnya lebih lama lagi, sekitar 10 pangkat min 1 ya, min 1 detik. Nah, ini dia. Sekitar 10 pangkat min 1 detik untuk proses pembacaannya. Nah, yang menyebabkan lama itu di sini ada istilahnya adalah ada seek time dan latency time ya. Time dan latency time. Seek time di sini adalah proses yang dibutuhkan untuk kepala bacanya atau tulis ini mencari posisi pada track yang diinginkan gitu ya. Misalnya data. Jadi data yang disimpan itu selain disimpan, sistem operasi itu juga menyimpan informasi ya. Kira-kira data yang sudah tersimpan itu ada di track mana, ada di sektor mana, ada di klaster mana. Ya. Bisa juga ada di silinder mana ya, di kira-kira ya nanti kita lihat di pelajaran berikutnya silinder apa gitu ya. Jadi kumpulan dari beberapa disk. Ya. Itu semua informasi itu disimpan oleh sistem informasi ya, sistem operasi, entah Windows, entah Linux itu ya, mereka menyimpan. Jadi tanpa adanya data itu, kalau kita ingin mencari data itu nggak akan bisa ketemu gitu ya, kalau nggak ada informasi data itu. Misalnya contoh sederhananya, alamat saya, misalnya kalian tidak tahu alamat saya ya, kalian mau mencari dari mana gitu ya, mau keliling Mataram gitu ya, keliling Lombok, nah, seperti itu kan nggak tahu ya, jadi nggak terarah gitu ya. Kalau informasi yang didapatkan sudah ada, nah, seperti ini kan sistem operasinya menyimpan informasi datanya, dia ada di track mana, sektor mana, atau alamat saya misalnya ada di jalan apa, nomor berapa, daerah mana gitu kan. Jadi terarah gitu ya dalam mencari datanya. Nah, di sini kalau kita kembali ke istilah seek time, jadi ada posisi baca tulis itu kepala baca atau tulisnya ya mencari posisi track kira-kira datanya ada di track mana ya. Kalau dia ada di track 1, nah dia maka akan diposisikan kepala baca tulisnya di track 1. Selanjutnya kan tadi kan ada istilah sektor, ada klaster ya, pembagiannya lagi. Nah, kira-kira
cari lagi dia ada di sektor atau klaster mana. Nah, itu kita kasih nama dengan latency time ya. Ini waktu yang digunakan untuk menunggu atau ya mencari gitu ya, klaster yang tepat berada di posisi kepala baca tulis itu latency time. Nah, ini jumlah dari seek time dan latency time ini yang menyebabkan pencarian data itu menjadi lama gitu ya. Selain hal yang teknis ya, belum nanti datanya sangat banyak, cuma ya itu tambah lagi ya, tambah rumit lagi. Nah, itu ya, ini untuk media penyimpanan, kondisi media penyimpanan seek time dan latency time. Di sini di video juga ada ya, di video di Braja itu ada saya masukkan juga ya seek time dan latency time, tuh nanti bisa ditonton. Kemudian lanjut. Nah, ini ya bentuk yang kepala baca atau tulisnya bisa bergerak ya. Bisa bergerak maju mundur gitu ya. Nah, tadi yang agak miring gitu ya. Yang di animasi, yang di video seperti itu. Ini contoh yang lain, ada floppy disk ya, disket. Nah, mungkin nanti yang belum pernah lihat disket ya, nanti bisa dilihat. Kalau kita dulu disket ini bisa berfungsi juga untuk melihat gerhana matahari, misalnya siang hari kan, kalau kita menatap langsung matahari ya katanya bisa merusak organ mata gitu ya. Jadi bisa menggunakan bantuan disket gitu ya, kita pakai disket langsung ke mataharinya bisa. Lo dulu ya. Selain itu fungsi selain sebagai media penyimpanan ya. Harddisk juga, ini harddisk sudah perkembangannya semakin cepat ya, drastis sekali. Dari HDD, ada SSD, ada yang pipih lagi, SSD NVMe 2 itu ya. Semakin pipih ya. Kapasitasnya kalau yang NVMe ini yang kayak ukuran kapasitas 256 GB ya lumayan mahal juga, sekitar 500 kalau nggak salah, 500-600 ya. Cuma kecepatannya jauh lebih tinggi dari yang harddisk biasa ya. Kalau nggak salah tuh 30 kali lebih cepat daripada yang harddisk yang pakai mekanik ya. Kalau yang SSD yang tipe yang biasa yang bentuk kotak gitu ya, yang ada bentuk kotaknya itu kecepatannya 5 kali lebih cepat dari yang harddisk biasa ya. Ya sekarang laptop sekarang sudah menyediakan yang slot ya, slot untuk NVMe ya, SSD NVMe sudah bisa dimanfaatkan ya. Jadi kebutuhan kita itu bisa jadi support ya sama perangkat yang sudah disediakan. Kemudian, nah ini kasarannya ya. Kalau tadi kan ada mekaniknya ya, kalau di video tadi. Nah seperti ini penggerak baca atau tulisnya. Nah ini disknya, jadi yang bergerak, ada yang tetap, ada yang bergerak gini ya, kepala baca atau tulisnya. Kalau di disket ya, yang ukuran 3,5 inch, itu untuk 1 incinya ya, kita singkat dengan TPI, track per inci, itu ada 135 track ya. Jadi seperti yang saya gambarkan tadi, misalnya 1 inci tadi, di sini ada 135 track ya. Sedangkan kalau harddisk itu bisa sampai ribuan ya, bisa sampai ribuan. Nah ini nggak tahu nih teknologi sekarang ya, tergantung pabriknya ya. Dia membagi di situ bisa sampai mungkin sudah nggak ribuan lagi ya, terus bisa jutaan atau puluhan ribu gitu ya. Gitu untuk tracknya dalam 1 inci. Itu kita singkat satuannya adalah track per inci ya, TPI. Untuk mengetahui bit per inci, nah dalam 1 bit itu dalam 1 inci ini kira-kira
berapa bit sih yang dia bisa muat. Nah, itu ya misalnya seperti ini. Nah, itu ya. Itu kita singkat dengan istilah BPI ya, BPI bit per inci. Dan sebenarnya gambarnya kalau saya gambarnya kan sangat besar ya. Nah, nanti realnya ya sangat kecil gitu ya. Nah, mungkin nggak bisa kita lihat lihatnya pakai mikroskopis itu ya, sangat kecil. Jadi misalnya dalam 1 inci itu bisa menyimpan 1000 bit. Nah, itu kan kalau yang saya gambarkan hanya berapa bit ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sangat kecil. Pada dasarnya bisa menyimpan ribuan atau ratusan ribu bit dalam 1 inci. Jadi itu yang mempengaruhi kapasitas, misalnya kayak hard disk itu 100 tera, 1 tera gitu ya, 2 tera, 5 tera gitu. Tergantung dari tracknya, ya, pembagian tracknya dan BPI-nya ya, bit per inci. Kemudian selanjutnya, nah ini untuk pengalamannya ada 2 jenis ya, ada sektor dan blok ya, blok. Nanti untuk yang blok kita pelajari nanti di pertemuan berikutnya, ada blocking dan buffering gitu ya. Kemudian pada saat kita melakukan format media penyimpanan itu yang sebenarnya yang dilakukan oleh di dalam sistem operasi di PC itu ya. Itu yang dilakukan adalah dia akan membuat sektor dan track ya. Kemudian menentukan area untuk tabel alokasi file. Nah, tabel alokasi file ini yang fungsinya untuk menyimpan informasi data-data yang sudah tersimpan dan data-data yang lokasinya masih kosong ya, atau lokasi yang masih kosong itu semua disimpan di tabel alokasi file ya. Nah, tadi seperti tadi saya cerita, kalau nggak ada tabel alokasi file ya akan sulit kita mencari, ya bukan kita ya, sistem operasinya mencari data yang sudah tersimpan ya. Jadi nggak mungkin hanya menyimpan data, tapi dia tetap menyimpan informasinya. Oh, data ini dia ada di mana, sektor mana gitu ya, cluster berapa, itu semua disimpan. Kemudian optical laser disk, nah itu ya CDR, ada worm, ya, ada disk optik. Nanti wormnya bisa juga ada saya masukkan di video. Bentuknya mirip seperti disket ya, bentuknya tapi lebih tebal dari disket. Kalau disket itu agak pipih ya, tipis. Kalau worm ini agak tebal dan dimensinya agak besar ya. Kalau tadi kan disket itu ada yang 3,5 inch ya. Nah, kalau worm ini lebih besar. Ya. Itu adalah optik laser disk. Ini contohnya ada ROM CDR ya. Ukurannya adalah 680 MB. Ya, sekarang kan ada sudah yang DVD ya, DVD-R, itu ya DVD-R. Ukurannya 4,7 GB ya. Nah, itu sudah semakin berkembang. Nah, sebenarnya prosesnya adalah seperti ini ya. Ini kan namanya optik laser disk ya. Jadi dia proses penyimpanannya itu menggunakan laser ya. Kalau yang hard disk tadi ya magnetis ya, magnetis. Nanti untuk proses penyimpanan datanya itu ada di video juga, itu ya, di video juga untuk proses penyimpanan data secara magnetis itu seperti apa sih. Jadi dia ya ringkasnya, kalau magnet kan ada kutub utara dan kutub selatan ya. Jadi kutub utara itu kita dianggap sebagai bit 1, kutub selatan sebagai bit 0 gitu ya. Di videonya ada video animasinya berupa penyimpanan data secara magnetis. Nah, optik ini dia seperti laser ya, jadi dia membakar, seperti membakar, dia membakar itu ya. Jadi bit ini ya setara dengan bit 0, line-nya bit 1, jadi kalau kita baca 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0 ya, seperti itu ya. Jadi data yang tersimpan.
Hanya saja kalau kita pegang CDR atau DVD-R itu kan nggak terasa ya, kasar. Ternyata ada lubang dan nggak lubangnya. Kalau kita lihat secara mikroskopis, ya karena saking kecilnya, jadi nggak terasa kalau kita sentuh ya, halus semua gitu ya permukaan dari disknya. Oke, lanjut ini. Bisa dilihat sendiri ya, ada videonya untuk disknya, hologram juga ya. Nah ini hologram dia memantulkan cahaya ya, memantulkan cahaya. Ini disk optikal yang dapat diisi ulang atau CDRW ya. Nah, oke, ini materinya sampai sini. Kira-kira ada pertanyaan? Nanti sambil dilihat ya videonya ya. Ya kita mengingat kembali sih ini media penyimpanan, tapi selain mengingat kita harus tahu juga gimana proses penyimpanan datanya. Ya. Gimana? Ada pertanyaan seputar ini? Jadi masih pengenalan, belum masuk ke sistem berkasnya ya. Jadi minggu depan mungkin sudah masuk ya ke sistem berkas. Oke, kalau nggak ada, masih ada pertanyaan? Kalau nggak ada saya cukupkan sekian ya. Nanti silakan dibaca kembali ya. Sebaiknya ya dibaca ya, baca dulu baru nanti biar enak bisa dipahami ya. Oke, kalau nggak ada saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang menjelang sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, sama-sama. to change your